Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya siang hari ini, edisi Jumat 23 Agustus 2024, kami kembali hadir menyapa Anda tentunya dalam program Kabar Jambi. Program yang sangat ditunggu-tunggu karena kita spesial. Tentunya hari ini juga kita akan membahas tentang UMKM dan dengan tema kreatif dan inovatif datangkan cuan. Nah, jadi di spesial episode kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, para pelaku pegiat UMKM yang tentunya juga usahanya ini udah nggak usah diragukan lagi gitu ya. Bersama kita sudah hadir dua narasumber yang sangat luar biasa. Ini kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada siang hari ini yang sudah datang mampir ya ke TVRI Stasiun Jambi. Yang pertama ada Kak Nyimas Amanda. Selamat siang, kita sapa dulu. Gimana Selamat kabarnya siang, nih Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Gimana mungkin ceritakan sedikit kegiatan hari ini? Oh, alhamdulillahnya hari ini tadi mengantarkan putri saya untuk tampil di sekolahnya, itu menampilkan bacaan surat Ar-Rahman dari ayat 1 sampai ayat 27 dan alhamdulillah lancar. Jadi nanti tadi dari sekolah langsung ke TVRI ya? Iya tadi buru-buru Kak. Oh buru-buru, jadi nggak sempat pulang ke rumah? Takut telat ya, ya. jadi langsung datang ke sini. Iya. Oke, sehat ya hari ini ya Kak ya. Sehat. Yang kedua ini narasumber kita juga yang nggak kalah kerennya, Ibu Deni Moroyati. Oke, selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak. Gimana kabarnya nih Bu? Alhamdulillah baik sekali. Baik sekali. Terlihat ini ya sangat ceria wajahnya hari ini. Gimana Bu aktivitas hari ini? Hari ini lumayan padat dari pagi. Sembari ngurusin tim yang lagi kerja di rumah, ngurusi rumah juga, sembari persiapan event nasional. Oh, persiapan event nasional. Iya, jadi semua dikerjakan dari rumah, di rumah. Semua dikerjakan dari rumah. Workshopnya di rumah, galerinya di rumah. Oke, jadi Ibu Nyimas dan juga Ibu Deni ini merupakan pelaku UMKM, pegiat usaha. Kalau Ibu Nyimas ini di bidang ini ya, minuman herbal. Iya. Minuman herbal, dan kalau Ibu Deni itu kerajinan tangan. Iya, kerajinan anyaman. Tangan. Mungkin bisa diceritakan Ibu produknya apa nih untuk minuman herbal sendiri? Oh iya, kita itu gini ya Mbak, awal mula untuk minuman ini ketika itu kan waktu pandemi ya, COVID-19, yang dimana itu rempah-rempah ya Bu ya, seperti jahe itu menjadi primadona di kalangan ya, semua kalangan lah. Iya, karena masih pandemi ya. Iya, karena kan memang untuk imun, terus karena rempah alami khas ini kan Indonesia, Jambi lah pada umumnya. Jadi ketika pandemi itu walaupun berdiam diri di rumah gitu ya, kita sebagai ibu rumah tangga tadi pengen inovasi, maksudnya tuh gimana caranya kita di rumah maksudnya bisa menghasilkan ya cuan tadi, kita berjualan yang benar-benar dibutuhin di saat itu. Alhamdulillah pertamanya kan nggak begitu pede ya Mbak jualan itu kan, karena ya errornya juga banyak waktu bikin minuman itu. Nah jadi coba-coba pasarnya itu di WhatsApp, iseng-iseng buat story, teman-teman pada bilang ayolah Bun open order gitu. Berapa ya harganya kan, karena kita lihat kalau di Jambi kan ya tahu sendiri kan, maksudnya tuh pangsa pasarnya. Nah jadi ambil jalan tengah gitu. Sebelumnya kan masih berbentuk mangkok tadi ya, sebelumnya ya ceritanya Mbak, itu di harga 35 ribuan sampai 20 ribu. Nah dan alhamdulillah respon positif dari teman-teman sekolah itu dulu, dari murid ke murid tadi. Alhamdulillah dalam kurun waktu beberapa minggu itu udah banyak pesanan gitu, sampai 100 cup lebih. Nah, kurun waktu sampai 3 bulan mulai pengen ngurus legalitas, maksudnya tuh ya kita sadar kan harus punya usaha ini, harus legalitas itu penting sama halalnya gitu kan. Kesini alhamdulillah sudah punya sudah punya konsumen, sudah punya pangsa sendiri. Jadi mereka tuh rutin pesen gitu kan, atau open order, dan alhamdulillah asik gitu kan. Oh, alhamdulillah ya ini positif responnya. Berlanjut sampai hari ini. Oke, jadi ini awalnya itu dari masa-masa pandemi di tahun 2020 berarti? Iya, di bulan seingat saya itu saya pulang dari Jakarta itu udah PSBB di awal Maret itu tanggal 3, yang waktu itu ada yang terkena COVID itu penari ya berdua sama ibunya itu ya.
Nah, alhamdulillahnya qadarullah saya sudah di Jambi. Mungkin atas izin Allah juga ya, saya sudah bisa pulang gitu. Kalau enggak mungkin karena PSBB juga lama gitu kan. Nah, jadi mungkin ada hikmahnya juga ada hikmahnya pandemi dari tadi. Ya. Oke, Gitu, Mbak. mungkin nanti kita akan lebih tahu lagi nih kenapa sih Iya. memilih untuk membuat produk minuman herbal, Iya. kenapa nggak yang lain misalnya seperti itu. Nah, Iya. kita beralih ke Ibu Dani terlebih dahulu nih. Kalau Ibu sendiri gimana sih Bu perjalanan awal atau cerita awalnya kenapa bisa tertarik dengan giat kerajinan tangan ini Bu, usaha ini? Ya, kami fokusnya di kerajinan anyaman ya Mbak ya. Anyaman. Ya, dengan brand kita The Moroy. Jadi awalnya karena suka dengan seni, Suka dengan seni. kreativitas yang berbau-bau kreativitas, unik. Saya cinta alam dan saya juga suka berbisnis gitu. Suka berbisnis. Jadi 3 hal itu saya padukan. Kemudian awalnya iseng, tapi ternyata kok ada pasarnya ternyata gitu. Tidak terlalu heboh di awal ya, akhir 2018 hingga 19 itu masih santai. 2020 kita memutuskan untuk fokus. Ternyata qadarullah, Allah berkata lain, suami sakit. Suami saya sakit, kemudian 1 bulan suami sakit langsung pandemi. Iya. Jadi kita break, akhirnya yang udah kita persiapkan untuk mengembangkan usaha itu kita berhenti dulu, fokus kesehatan suami. Sampailah di September 2020 pada akhirnya kita memutuskan untuk lanjut dan fokus. Ternyata pasarnya bagus gitu loh. Dari situ saya berpikir kenapa nggak saya kembangkan gitu. Mulai fokus dan mengembangkan. Di masa pandemi justru grafik kita naik. Grafik kita naik, permintaan meningkat, menambah tim pada masa pandemi itu, padahal 2021 itu agak reda pandemi ya. Di situ kami mulai terus naik grafiknya. Akhirnya hingga sekarang, dan 3 hal tadi yang saya bilang, kreativitas, seni, kreativitas, cinta lingkungan, dan suka berbisnis, itu saya gabungkan dalam satu produk yang punya nilai bisnis. Oke. Jadi ini awalnya tadi dari 2018 ya. Kalau Ibu nyimas sendiri tadi dari pandemi 2020. Iya. Nah, ini kan unik Bu. Produk-produknya itu sama-sama unik dan jarang kita temui apalagi di Provinsi Jambi. Ini anyamannya dari daun pandan. Nah, itu kan banyak mungkin orang yang nggak terpikir bagaimana sih cara mengkreasikan daun pandan sendiri. Nah, awalnya kenapa Ibu memilih untuk mengkreasikan daun pandan, tidak mungkin menggunakan daun-daun yang lain gitu untuk dijadikan kerajinan seperti ini hingga sampai sekarang masih berkelanjutan gitu Bu? Awalnya gimana ceritanya? Sebetulnya di Jambi banyak sekali serat alam yang bisa kita manfaatkan, Mbak. Tapi saya berpikir saya cari yang tidak terlalu jauh, karena memangkas biaya distribusi kan. Nanti itu akan berkaitan besarnya di HPP kan, harga pokok produksi. Jadi saya cari yang dekat. Sementara mungkin memang kami masih fokusnya di pandan. Insya Allah ke depan akan ada bahan serat-serat yang lain. Nah, jadi qadarullahnya gini Mbak, konsep bisnis kami itu tidak hanya memikirkan angka cukup buat kita sendiri gitu loh. Tapi pada akhirnya kan karena terus menambah tim dan kami melakukan pemberdayaan perempuan dan melatih orang-orang yang kita jadikan mitra. Jadi mitra penganyam kita itu orang-orang yang kita latih dan menjadi tenaga produksinya kita. Dan status mereka bukan karyawan, tapi yang karyawan adalah tim. Kita punya tim beberapa orang, tapi yang kita justru mitra. Nah, mitra itu kenapa saya banyakin di situ Mbak? Karena gini loh, banyak sekali, terutama perempuan ibu rumah tangga kan ya. Konsepnya kita memang fokus di ibu-ibu rumah tangga. Kenapa? Ibu rumah tangga itu punya waktu banyak setelah dia mengurusi rumah. Jadi kita latih jika mereka mau. Kemudian setelah mereka bisa, mereka kerjanya fleksibel. Bisa di tempat kami, bisa juga di rumahnya masing-masing. Jadi ketika rumahnya harus masak, harus jemput anak sekolah, ya tetap mereka lakukan aktivitasnya. Fleksibel ya? Iya, jadi sangat fleksibel supaya kenapa tujuannya yaitu tadi tidak hanya memikirkan angka cukup buat kami sendiri, tapi kami juga mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk mereka juga. Gitu. Jadi
Jadi ini kerajinan ya anyaman dari daun pandan. Dan kita beralih lagi ke Ibu Nyimas. Kalau Ibu Nyimas tadi kan minuman herbal. Mungkin bisa diceritakan sedikit minuman herbalnya itu apa saja, terdiri dari apa saja dan manfaatnya mungkin apa? Oh ya, kalau untuk bahan baku utamanya itu sendiri ya Kak, itu peach gum. Itu asalnya dari getah pohon disekresikan. Nah itu kita berendam selama 12 jam. Dan dimasak dengan bahan-bahan lainnya itu seperti jamur salju, ada biji teratai, ada kurma merah, goji berry, chia seed, dan rempah-rempah alami lainnya. Nah kalau untuk manfaatnya itu kayak kolagen, asam amino, vitamin, dan serat. Kalau untuk jahenya sendiri itu untuk daya tahan tubuh ya, imun. Nah jadi dapat cantiknya, maksudnya kolagen itu kan untuk elastisitas kulit, dapat juga sehatnya. Nah, dan bagi yang wanita yang berdiet atau penyuka olahraga itu bisa cocok dijadiin pengganti sarapan atau makan malam. Karena dalam satu botol peach gum Bunda Kansa itu hanya 100 kalori Kak. Hanya 100 kalori. Ya, jadi benar-benar apa ya, menjadi solusi lah untuk orang yang maksudnya malas mungkin pakai skincare atau mager atau misalnya puasa intermittent fasting atau pengganti sarapan seperti itu Kak. Oke, jadi bisa menutrisi dari dalam ya untuk minuman herbal ya. Itu kalau kita rutin dalam seminggu itu 3 sampai 4 kali, insya Allah tuh nampak Kak hasilnya, maksudnya melancarkan pencernaan juga. Jadi banyak manfaat dari minuman herbal ini ya Kak ya. Ya, dan yang mungkin orang nggak tahu juga termasuk ekonomis juga karena dengan Rp20.000 itu udah mendapatkan banyak manfaat tadi gitu. Ya kalau kita minum vitamin yang pemutih kolagen itu kan siapa tahu kan mengandung, bukan siapa tahu lagi ya, emang mengandung iya gula. Maksudnya. Oke, jadi saya mau nanya lagi nih untuk Ibu Deni dan juga Ibu Nyimas, mungkin selama menjalankan usaha ini target pasarnya sebenarnya ke siapa nih, kalau Ibu Nyimas sama Ibu Deni sendiri? Deni dulu. Iya, boleh. Target pasarnya kan ini kan juga belum banyak ya menjual apa anyaman-anyaman seperti ini, karena ini juga unik dan tentunya memang agak rumit juga proses pembuatannya ya Ibu ya. Lumayan, handmade murni kan. Jadi kalau handmade murni itu tidak ada yang cepat, pastinya rumit dan agak lama. Target market kita memang ya sampai di 2023 itu target market kita tuh di usia 30 sampai di 60. 30 sampai 60. Di 2024 konsep kita kembangkan lagi sampai di usia 20-an itu masih bisa pakai produk kita. Jadi untuk anak-anak muda yang mahasiswi, karyawati muda gitu ya, untuk yang hangout dengan pengen tampil beda itu masih bisa pakai punya produk kita. Jadi nggak melulu The Moroy itu produknya untuk mama-mama gitu ya. Enggak. Sekarang udah banyak, yang muda-muda udah banyak yang pakai gitu Mbak. Oke, kalau Ibu Nyimas sendiri gimana nih untuk target pasarnya? Target pasarnya ya wanita aktif, penyuka olahraga, yang sadar akan kesehatan, terus para pria-pria juga lah yang kayak memperhatikan ini ya untuk kesehatan. Kalau anak-anak juga bisa, intinya sih dari usia rentang 5 sampai 50 tahun udah bisa konsumsi karena nggak pakai pengawet sama sekali, dari bahan-bahan alami semua. Ini masih banyak, nanti kita akan mendengarkan lagi cerita inspiratif dan juga bagaimana pengalaman Ibu Nyimas dan juga Ibu Deni dalam menjalankan usaha. Ini juga nanti kita akan penasaran, pemirsa tetap di Kabar Jambi. Baik, terima kasih pemirsa setia TVRI Jambi, Anda masih menyaksikan Kabar Jambi. Tentunya kita akan kembali mendengarkan kisah dan juga perjalanan dari pelaku UMKM yang hadir hari ini untuk memberikan informasi dan juga memberikan ceritanya kepada pemirsa semua tentang bagaimana caranya untuk
kreatif dan juga inovatif untuk mendatangkan cuan dari hasil usaha yang dijalankan. Nah, oke, sekarang kita mungkin akan bertanya lagi kepada kedua narasumber kita yang sangat luar biasa hari ini. Mungkin saya mau nanya nih, apa sih keunggulan-keunggulan dari usaha yang dijalankan oleh Ibu Nyimas dan juga Ibu Deni? Mungkin kita bisa ke Ibu Nyimas dulu, mungkin apa sih keunggulannya dibandingkan dengan produk-produk yang lain? Gitu? Mungkin keunggulannya yang tidak dimiliki oleh produk lain kan karena produk minuman itu lumayan ya banyak. Seperti minum-minuman boba atau kopi-kopi gitu. Nah, kalau mungkin keunggulan dari Peach Gum Bunda Kansa sendiri itu membawa ciri khas Jambi, yaitu dari rempahnya kayu manis yang dari asalnya kebun kerinci kami ambil, maksudnya kami pakai dan gunakan. Dan pembedanya itu di rasa, mungkin dengan rasa uniknya yang mungkin tidak akan sama karena udah beberapa kali ada yang mencoba, maksudnya ingin menjual hal yang sama, tapi mereka apa yang biasanya konsumen membeli tadi mungkin atau harganya di murah atau lebih apa, tetap kembali dan apa ya, lebih ke ini ya Mbak, kita punya unique selling, maksudnya pembedanya, masing-masing iya, dan juga kita maksudnya tidak pernah apa ya, membatasi, maksudnya mereka mau memilih, kan sekarang konsumen udah pada cerdas ya Mbak, memilih, terus juga kalau untuk manfaat kan bisa mereka searching di Google. Dan yang paling utamanya sih saya yakin bahwa setiap apa yang ada udah di dunia ini udah ditakdirkan rezekinya sama Allah, itu aja. Maksudnya ya setiap ya maksudnya kan sudah ada apa ya, personal brandingnya udah ada masing-masing, jadi kita nggak perlu takut gitu. Karena ini juga minuman herbal, jadinya pastinya manfaatnya nyata gitu ya Kak. Terus dan untuk apa ya, BA kita brand ambassador itu ya mulai dari ibu gubernur atau ibu wali kota kita yang pertama kali mempromosikan di akun IG pribadi mereka. Dan seperti saya cerita tadi kan sebelum kita di backstage tadi, qadarullah alhamdulillahnya setiap ibu tuh melihat saya, insya Allah tuh pasti diborong habis sama Ibu beliau. Gubernur ya? Iya, Ibu Hesti itu. Dan setelah itu juga ada beberapa kali beliau memesan, dan begitu seterusnya. Dan alhamdulillah saya merasa apa ya Mbak, apa yang saya perjuangkan dari pandemi tadi, alhamdulillah bisa apa ya, sampai di posisi sekarang ya mungkin nggak nyangka juga dan sampai akhirnya diundang di sini gitu. Alhamdulillah, jadi memang produknya ini juga memberikan manfaat yang nyata gitu untuk masyarakat dan juga sudah dirasakan langsung oleh konsumennya gitu ya. Kalau untuk manfaatnya juga dirasakan oleh orang-orang di sekitar rumah, yang seperti saya cerita tadi ke Mbak, kenapa saya masih apa ya, memberdayakan orang-orang sekitar rumah yang mungkin kalau saya membuka maksudnya mencari orang yang ingin bekerja itu pasti saya dahulukan yang tetangga saya, karena kan produksinya kan emang di rumah Mbak, rumah produksinya gitu. Jadi membawa manfaat juga, membuka lapangan pekerjaan. Membuka lapangan pekerjaan. Ini kalau Ibu Deni sendiri bagaimana nih Bu, mungkin apa bisa kasih tahu keunggulan produknya gitu ya dibandingkan mungkin produk-produk yang lain atau bagaimana? Iya, sebetulnya di Jambi itu banyak kerajinan anyaman Mbak. Mungkin kami agak sedikit berbeda karena kita memang mengolah dari daun, dari daun hingga jadi tas. Jadi ada tahapan 4 step bisnis model yang harusnya sebetulnya itu nggak boleh kita lakukan sendiri semua. Dari daun menjadi serat, dari serat kemudian dianyam, setelah dianyam jadi sepertiga jadi, kemudian proses mengaksesoris kan, pasang handle dan puring dan lain-lain itu tahap ketiga. Tahap keempatnya di marketing gitu loh. Harusnya sebetulnya tidak baik ini dilakukan sendiri semua. Nah, untuk saat ini itu 4 bisnis model ini sedang kita upayakan supaya ini terpecah, tidak semuanya di kita. Makalah itu kami melakukan pemberdayaan, melatih beberapa orang yang nanti akan bertahap, mungkin mengolah bahan baku akan lain. Kemudian yang menganyam itu akan ada lagi. Nah, tahapan sekarang itu kita masih melatih beberapa orang yang bisa untuk menganyam, dan progresnya saat ini mereka sudah mulai pinter, sudah mulai rapi gitu kan, sebagai tenaga tambahan. Tapi kelompok sebelumnya itu sudah ada yang jalan. Nah, itu bertahap. Tapi mungkin kami berani bilang bahwa kita berbeda
karena konsep kita sangat menjaga lingkungan gitu loh Mbak. Kita menghindari sintetis, menghindari logam. Jadi kalaupun ada sintetis itu kita memperkecil penggunaannya. Jadi karena konsepnya kan save the earth, eco-friendly gitu loh. Jadi ikut menjaga bumi. Karena saking cintanya tadi Mbak sama lingkungan. Maklum dulunya pernah jadi anak-anak alam gitu. Jadi anak-anak alam. Kemudian itu kelebihannya satu itu Mbak. Kedua teknik, salah satu tekniknya juga teknik kita itu unik. Ada teknik 6 sisi, ada teknik 4 sisi. Dan itu termasuk langka. Beberapa kali saya pameran di nasional teknik yang 6, terutama yang 6 sisi ini Mbak ya, itu agak jarang ketemu gitu loh. Kenapa saya juga nggak tahu ya, memang sulit Mbak, lama bikinnya gitu loh. Mungkin orang banyak nggak mau kan, karena tidak segampang itu untuk dibikin massal secepat itu. Jadi kalau ada orang bikin tas anyaman mungkin satu hari mungkin bisa 3 bakulnya ya. Kalau kita kebalik malahan satu bakul itu 3 hari gitu loh. Paling cepat mungkin 2 hari lah, 2 hari setengah gitu loh. Itu kalau dikebut. Tapi kan kadang-kadang kita namanya manfaatin ibu-ibu rumah tangga tadi kan. Mereka juga masak, mereka juga nyuci, mereka juga antar jemput anak sekolah, antar jemput anaknya ngaji kan. Jadi bakul yang paling kecil itu 3 hari. Salah satu kelebihannya itu, kemudian kita juga menjaga kualitas. Kualitas itu kerapihan itu luar dan dalam. Jadi para mitra-mitra kita tuh kita didik untuk bekerja rapi dari awal. Jadi kalau di sisi ini tidak simetris, maka kita sudah sepakati nih. Oh, kalau bentuknya seperti ini harus simetris, harus lurus, harus begini gitu kan. Ketentuan QC-nya itu dari kita. Nanti kalau tidak sesuai dengan komitmen kita, artinya mereka tidak terpakai gitu loh. Nah, pada akhirnya mereka termotivasi untuk bikin rapi gitu loh Mbak. Beberapa itu sudah jalan. Nah, tinggal yang belakangan ini ada 10 orang lagi yang kita latih, itu dalam proses. Gitu Mbak. Jadi dan produk kami ada 2 tipe nih Mbak. Satu yang handmade murni, itu memang bikinnya nggak bisa cepet, tapi kita juga ada yang bisa dibikin massal. Oh, ada bisa di print. Ya, contohnya seperti dompet itu kalau dibuka di dalamnya ada kantong. Jadi sebenarnya itu kantong belanja. Jadi kalau semua tas kita kan punya nama nih Mbak. Nah, kalau kantong belanja itu namanya ponjen belanjo. Oh, ponjen belanjo. Itu ada bahasa Jambinya ya? Iya, semua kita pakai. Kalau yang itu bunga rampai, kalau yang di tengah itu cantik manis. Kalau yang di sebelah sini, ini termasuk baru, kita namain Tanjung Menanti. Oh, Tanjung Menanti. Diambil dari ini cerita salah satu desa di Muara Bungo. Itu keindahannya, terkesan dengan keindahannya. Jadi saya juga konsultasi dengan budayawan kan Mbak, jadi dapat masukan-masukan begitu, kemudian kita lihat oh iya gitu loh, indah sekali, dan teknik anyam kita itu seperti bunga tanjung, makanya kita ambil namanya Tanjung Menanti. Tanjung Menanti. Ini unik ya, karena mungkin setiap produknya ini ada filosofinya berarti. Iya, ada ceritanya. Ada ceritanya masing-masing. Kenapa dinamakan bunga rampai? Karena aksesorisnya itu kan terdiri dari batik Jambi, batik Jambi yang kita backup dengan plastik Mbak ya. Tapi plastiknya juga sembarang plastik mika Mbak ya. Kita pakai plastiknya juga ramah lingkungan. Jadi ya maaf kalau memang plastik ramah lingkungan tuh belum ada produk Indonesia Mbak. Terpaksa kita ambil dari luar. Nah jadi dari berbagai batik itu ada ceritanya nih kenapa dinamai bunga rampai. Jadi kita gambarkan sebagai jika kita menyambut tamu itu kan ada bunga penyambutan dengan bunga. Nah, bunga rampai ini kita gambarkan sebagai bentuk penyambutan tamu dengan berbagai motif batik di situ, itu melebur jadi satu karena keragaman budaya Jambi itu kan banyak dilebur jadi satu menjadi kebersamaan. Itu sih filosofinya. Tadi kan Ibu juga bilang bahwasanya di sini juga ada pemberdayaan terhadap perempuan di usaha yang Ibu jalankan itu. Kenapa ada ketertarikan dan juga kenapa ingin memberdayakan perempuan dalam usaha ini Bu? Saya suka pertanyaannya Mbak, karena jarang sekali ada yang bertanya kenapa perempuan gitu loh.
Kenapa ibu rumah tangga? Karena banyak yang mengarahkan saya, misalkan mungkin disabilitas gitu ya. Bukan tidak mau ke disabilitas, tapi kalau disabilitas kita butuh waktu banyak banget gitu ya. Sementara tim kita belum tersedia untuk itu. Nah, satu hal kenapa saya ambil perempuan, ibu-ibu rumah tangga terutama, perempuan itu ibu rumah tangga terutama Mbak ya, itu banyak sekali yang terkamuflase dengan status mereka sebagai istri, punya suami, ibu rumah tangga. Secara umum orang memandang ibu rumah tangga itu aman secara ekonomi, banyak yang seperti itu. Tapi untuk di kalangan menengah ke bawah itu banyak yang tidak aman gitu loh. Nah di situ saya lihat contohnya misalkan ada satu ibu rumah tangga yang anaknya 3 atau 4 gitu ya, 3 lah paling enggak ya. Suaminya kerja yang upah mingguan. 1 minggu berapa? Nggak sampai 1 juta, misalkan cuma 500.000, ada yang 600, ada yang 700. Anaknya 3 semua sekolah. Dengan penghasilan yang totalnya sebulan hanya segitulah gitu ya. Kemudian kadang-kadang ada kasbon. Itu cerita begitu saya dengar dari masyarakat, dari ibu-ibu. Kemudian biaya sekolah anaknya, secara logika mereka makannya dari mana? Gitu. Jadi saya bilang gini, aduh. Kenapa saya nggak ambil peran di situ gitu loh. Karena saya merasa saya punya kemampuan secara SDM lebih dari mereka. Artinya gini, saya ingin saya bermanfaat ya. Agak terharu nih, maaf. Kalau bahas perempuan emang agak terharu ya, apalagi kalau misalkan kita bisa memberikan manfaat untuk perempuan-perempuan yang mungkin mereka sebenarnya punya rencana atau punya cita-cita lebih tapi tidak bisa tersalurkan. Banyak gitu. sekali, jadi kita bisa Mbak. bantu dari Jadi situ, kalau ya. kita dengarkan mereka itu, Mbak, nangis kadang kita dengarnya gitu loh. Ucapan terima kasih ketika saya capek gitu ya mau berhenti. Terus ada yang bilang gini, Mbak terima kasih ya bisa beli ini rumah tangganya, bisa buat anak sekolah. Itu saya diem, kita terdiam. Masa iya mau berhenti gitu. Ya udah akhirnya di situ saya memutuskan. Nah kalau beberapa tahun yang lalu mungkin masih ada pikiran, aduh capek ya gitu ya karena benturan-benturan ini itu. Kalau sekarang udah nggak lagi Mbak, udah anteng aja, hajar jalan terus. Baik, mungkin nanti kita akan cerita lebih lanjut lagi mungkin ya tentang bagaimana pemberdayaan perempuan yang ada dalam usaha ini, tapi setelah lagi pemirsa akan kita saksikan bersama cerita dari kedua narasumber kita yang sangat hebat. Tetap bersama kami di Kabar Jambi. Baik, terima kasih pemirsa setia TVRI Jambi. Anda masih menyaksikan Kabar Jambi. Tentunya kita akan kembali mendengarkan berbagai kisah dan juga kita akan bahas bagaimana kreativitas dan juga inovasi bisa menjadi kunci kesuksesan dalam bisnis UMKM. Nah, melanjutkan pertanyaan-pertanyaan tadi ya Ibu ya. Jadi memang mungkin selain menjual produk, tapi di sini juga memberikan manfaat gitu ya untuk perempuan-perempuan dan juga sebagai pemberdayaan terhadap perempuan mungkin bisa menciptakan lapangan pekerjaan karena memang mungkin timnya ini dari Ibu Nyimas dan juga Ibu Deni kebanyakan perempuan semua ya. Iya. Kebanyakan. Sebagian ada laki-laki. Sebagian ada laki-laki tapi lebih banyak perempuan. Oke, mungkin saya mau nanya juga ini kan di era digital saat ini strategi apa sih menurut Ibu Nyimas dan juga Ibu Deni yang paling efektif nih untuk mempromosikan produknya gimana? Kalau Ibu Nyimas dulu. Saya dulu. Kalau efektifnya itu ya mulai dari endorsement. Nah terus bagi-bagi gratis gitu kepada ojol misalnya atau kepada influencer. Terus kalau endorsement tadi kan berupa kita kasih beberapa bayaran ya. Nah, terus lebih aktif, misalnya kemana-mana bawa produk, ya seperti ibu-ibu pemerintahan tadi yang kita ini maksudnya jadi pangsa pasar kita, dan lebih aktif di medsos, pasang status IG, terus di media online kan seperti di GoFood. Kalau saya kan kebetulan makanan ya Bu ya, nah jadi di GoFood, di GrabFood itu, terus di Shopee ya, pokoknya sekali platform online semua. Terus mendekatkan diri ya kepada yang kayak UMKM binaan seperti BUMN gitu sejenisnya.
dan mulai ikut apa ya, kompetisi yang seperti saya ceritakan tadi. Wirausaha unggulan Bank Indonesia, kebetulan satu satu angkatan. Jadi sebenarnya sudah kenal dan sudah bestie ya sebenarnya ya. Nggak nyangka juga tadi ketemu di sini ya Bu ya. Iya. Jadi sebelumnya emang nggak ada komunikasi juga, tapi tiba-tiba ketemu di sini. Sebelumnya ada hari Kamis ya Bu ya. Udah rumpi lah ngobrol yang lain. Ngobrol-ngobrol. Iya. Dan kodarullahnya bertemu di sini kan Allah Maha Baik mungkin. Itu aja sih Mbak. Kalau kita sih lebih ke personal branding diri kita dulu. Maksudnya konsumen mengenal kita sebagai siapa. Nah kalau untuk sekarang nama saya itu udah hilang. Jadi mudahkan Sapis Gama kayak gitu. Setiap ketemu di mall atau di mana aja. Mbak yang itu ya. Bukan ibunya Mas, tapi Bunda Kansha Peach Gum. Iya, pokoknya sampai Mbak Peach Gum. Jadi nama kita tuh udah berubah. Jadi nama usaha yang kita jalankan sih, ya. maksudnya tuh berarti udah ada tengkel maksudnya di diri kita tuh personal brandingnya. Oh saya jual minuman kesehatan itu. Iya, jadi ada apa ya, tetap tawadu lah Mbak, gak berbangga diri. Maksudnya apa yang kita peroleh sekarang ya Bu ya, mungkin hasil dari proses tadi. Gitu aja. Udah ada nama gitu ya, jadi orang-orang kalau misalkan ingat tentang produk kesehatan, ingatnya Ibu Peach Gum. Seperti artis, minta foto. Sampai di sekolah anak pun, guru-guru pada ngomong, itu tuh artis sekolah mamanya gitu. Padahal saya ini belum apa-apa lah Mbak, maksudnya tuh mungkin keseringan masuk koran atau apa gitu kan di berita. Tapi alhamdulillahnya beritanya positif ya Bu. Iya, tentunya juga alhamdulillahnya memberikan informasi, apalagi kan kalau ibu rumah tangga memang banyak ya yang belum bisa mengembangkan usaha. Kesuksesan itu menular juga ke anak, jadi mereka berlatih secara apa ya, untuk bisnis tadi lebih mandiri. Bundaku jualan, dia mereka nggak malu gitu berbisnis karena orang tuanya tadi udah ini kan. Ada ketertarikan juga role gitu model ya. mereka gitu. Jadi sebenarnya udah kenal, berarti pernah sharing-sharing juga nih seputar sangat ini selalu sebagai bunda. Oh, ibundanya. Beliau emang sungguh-sungguh senior Mbak. Kalau saya ini apa? Banyak juga yang kita dapatkan pelajaran dari Ibu ya. Senior umurnya. Senior umurnya. Dia Senior juga pengalamannya atlet juga. Atlet. Iya. Atlet apa nih kalau boleh tahu? Dulu itu cerita lama. Mantan sprinter. Keren kan? Iya, jadi sekarang jadi pengusaha ya. Terus satu lagi kayaknya, bukan ini ya Bu ya. Udah kemana-mana, ini udah keluar negeri. Oh, udah keluar negeri juga. Alhamdulillah. Iya. Nanti kita spill lagi. Nah, kalau Ibu Deni sendiri nih, apa sih menurut Ibu strategi yang paling efektif untuk mempromosikan produk agar menarik para konsumen ini, Bu? Sama prinsipnya dengan Nyimas, branding. Jadi sebetulnya produk kami itu termasuk bukan kebutuhan utama. Jadi kalau diibaratkan kebutuhan utama tuh makanan pokok, mungkin kami seperti snack gitu loh. Nah, bagaimana si snack ini berjuang keras supaya positioningnya sama dengan dibutuhkannya dengan makanan utama. Nah, itulah yang kami lakukan dalam beberapa tahun ini dengan cara branding, personal branding, product branding. Jadi saya banyak menggunakan storytelling di sosial media kami. Jadi posting terus yang positif, hal-hal positif yang tanpa saya sadari kadang-kadang apa yang saya posting itu orang bilang termotivasi ya, termotivasi. Bahkan ada yang bilang motivator atau ada yang bilang mentor. Sebetulnya enggak. Saya juga sama dengan Nyimas, kita juga tawadu, enggak satu hal yang pencapaian kami tidak membuat kami menjadi terus jumawa gitu, enggak. Yang kami lakukan itu adalah sebenarnya untuk memotivasi diri sendiri gitu loh. Dengan menggunakan kekuatan apa yang ada di diri saya gitu kan. Kekuatan apa yang ada di diri saya, ya saya gunakan itu sebagai personal branding yang saya kaitkan dengan product branding. Nah, kemudian kita banyak main di sosial media. Kalau marketplace kita juga ada, tapi marketplace banyak saingan dengan barang-barang yang barang-barang apa ya, kebutuhan utama orang-orang kebanyakan. Sementara produk kita tuh sangat segmented kan Mbak. Jadi yang mencari produk itu tuh hanya orang-orang tertentu gitu loh. Nah, jadi perjuangannya agak lumayan berdarah-darah Mbak ya, karena kita kan mempengaruhi isi kepala orang. Artinya ngehack isi kepala orang dengan
branding yang kita lakukan supaya mereka terpengaruh gitu kan. Jadi secara tidak langsung itu kayak semacam psikologi marketing gitu ya. Kalau kata pakar branding itu Mbak gitu loh. Jadi karena kan berguru juga kan kemana-mana gitu belajar. Jadi alhamdulillah dengan cara-cara seperti itu positioning brand dulu gitu loh. Positioning brand sama dengan Nyimas, orang manggil saya bukan lagi Denny tapi Demoroy. Iya emang lagi terkenal. Ibu Demoroy, satu lagi Muda Kansa. Pitchgam Muda Kansa. Jadi ya itulah, jadi alhamdulillah yang kami lakukan ternyata berbuah hasil. Jadi pada dasarnya sebenarnya semua orang bisa melakukan hal yang sama Mbak, tinggal konsistensinya. Nah, jadi konsistensi itu menjaga konsistensi semangat dan kontinuitasnya yang kita lakukan itu yang kadang-kadang mungkin orang lain tidak seperti yang kami lakukan, mungkin gitu ya, mungkin. Tapi menurut saya jika kita memang lakukannya secara kontinu, konsistensi semangat kita jaga tetap stabil, insya Allah ketekunan nggak mungkin tidak membuahkan hasil kan. Nah itu aja sih yang saya pegang gitu loh. Sampai di titik ini memang kami bilang alhamdulillah cukup berhasil yang kami lakukan gitu, sehingga pasar kami sekarang itu lebih banyak justru pasar di luar Jambi. Ya, kalau marketplace itu Mbak, kita ada di Shopee juga ada, di Padi UMKM gitu loh. Terus apa? Satu lagi tuh lupa, sama satu lagi di Etsy, kita coba di Etsy marketplace yang untuk di pasar luar. Jadi kita juga sekarang udah mulai melirik pasar luar negeri dengan berbagai cara ya kita lakukan, ikut kurasi yang untuk expo ke luar negeri gitu loh. Dan beberapa kali alhamdulillah kita lolos, berhasil masuk pasar luar di tahun 2022 itu pertama kali. Nah, jadi saya juga cerita begini sebenarnya bukan mau berbangga diri Mbak, tapi mungkin yang ya berbagi cerita, bahwa kami melakukan seperti ini mungkin anak-anak muda yang lain bisa kok gitu, lebih bisa malahan dari saya gitu loh, dengan usia saya yang lumayan banyak ya gitu loh, masa iya yang lebih muda nggak bisa gitu kan. Yang penting konsistensi aja. Dan satu hal lagi sama seperti Pitchgam, kemitraan itu tadi kita jaga, artinya bermitra dengan pemerintah, bermitra dengan pihak manapun yang terkait dengan BUMN, Pemkot, Pemprov, Pemprov itu kan terkait banyak itu, ada di situ, ada pariwisata, ada Disperindak, ada koperasi ya, semua yang terhubung gitu loh Mbak. Kita berhubungan baik dengan termasuk Bank Indonesia dan siapapun yang memang merangkul dan menaungi UKM. Jadi kaitannya personal branding itu ya ke situ Mbak, karena tadi itu yang dilihat orang kan tidak hanya produknya, tapi personal branding itu salah satunya adalah bagaimana kita membawa diri, bagaimana di situ ada attitude kan Mbak ya, nah, di situ mungkin kiat-kiat begitulah lebih kurang Mbak. Nanti kalau saya jabarkan semua kan waktunya nggak cukup. Jadi memang sebenarnya untuk pelaku UMKM sendiri ada banyak peluang yang bisa kita dapatkan untuk mengembangkan usaha yang kita jalankan. Banget. Apalagi kan sebenarnya yang tahu usaha yang kita jalankan itu diri kita sendiri. Jadi sebenarnya kitalah yang harus menjadi garda terdepan untuk memajukan usaha yang kita jalankan itu sendiri. Dan memang pemerintah pun juga tidak menutup mata, instansi terkait pun juga mendukung gitu kan usaha-usaha yang dijalankan. Jadi sebenarnya banyak sekali peluang yang bisa diambil oleh pelaku-pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya lebih baik lagi gitu ya Kak ya. Boleh ditambahkan dikit Mbak? Boleh. Jadi tadi saya menyebutkan mitra dengan pihak manapun. Kan semua itu mendukung ya, mendukung kita. Namun balik lagi ke diri kita. Iya benar. Bermitra dengan siapapun, kalau kitanya sendiri tidak berjuang, tidak fight, tidak warrior, tidak mengejar apa yang menjadi impian kita, ya bermitra dengan siapapun kita tidak akan jadi gitu. Jadi jangan bangga dulu bahwa kita banyak mitra dengan pihak manapun, tapi kalau kitanya sendiri tidak berbuat, terus nanti kitanya nggak maju, menyalahkan gitu. Itu sih tambahannya. Oke. Nah ini kan sebenarnya juga apalagi sekarang nih zaman semakin canggih,
kita harus bisa memanfaatkan sosial media juga. Dan untuk usaha yang dijalankan oleh Ibu Nyimas dan juga Ibu Deni sendiri, apa sih tantangan yang pernah dialamin mungkin selama menjalankan usaha ini dari Ibu Nyimas dulu? Kalau tantangan sih pasti ada ya di setiap usaha apapun itu. Tinggal kita ya benar tadi berjiwa warrior, tadi pejuang. Untuk tantangan itu kalau kita nggak mikir untuk sustainable produk kita, ya tantangan pertama itu ya pasti dari berbagai pihak yang melihat, oh kita udah ada nama, udah ini. Terus mereka coba buat produk seperti kita tadi, meniru. Maksudnya tantangannya mungkin dari diri sendiri juga, ada juga dari keluarga atau dari karyawan itu. Kembali lagi sebenarnya tantangan itu tidak akan pernah mengganggu diri kita kalau nggak diri kita mengizinkan gitu. Jadi benar-benar kita harus fight, yakin itu jangan lupa tinggalkan ya sholat 5 waktu itu yang penting curhatnya sama Allah aja cukup, sama suami nanti suami pusing. Jadi curhatnya sama Allah aja. Suaminya udah banyak kerjaan, udah banyak beban, ada pikiran, nanti tambah lagi pikirannya ya. Intinya tuh apa ya? Manjada wajada. Nah, kalau kita udah sungguh-sungguh tuh insya Allah Tuhan bantu ya berhasil. Itu aja. Oke. Kalau Ibu Deni sendiri mungkin apa tantangan terbesar yang pernah dialami selama menjalankan usaha? Ini kan juga lumayan lama waktunya, dari 2018 sampai 2024. Bukan hal yang mudah juga untuk mempertahankannya ya Ibu ya. Gimana kalau Ibu Deni sendiri? Banyak sebenarnya tantangan itu eksternal dan internal ya Mbak ya. Eksternal itu berkaitan dengan produksi gitu ya. Dulu kami pernah mengalami tantangan itu sulit bahan baku. Tapi berproses akhirnya kita bisa ngatasi itu gitu loh. Kemudian lanjut ada lagi tantangan masalah tenaga produksi, karena kita di sini untuk mencari tenaga penganyam itu kita harus melatih orang dulu gitu. Beda dengan di Jawa. Kalau di Jawa tenaga penganyam itu banyak, tinggal kasih bahan baku, kita tinggal bilang ini kasih contoh bikin begini itu jadi gitu. Kalau di sini enggak, kita cari orang yang mau kita latih itu aja sudah susah gitu loh. Nyari orang yang mau untuk kita latih itu susah gitu loh. Tapi alhamdulillah 2024 kita bisa ngatasi itu gitu loh. Perlahan tetap aja kalau kita mau berusaha pasti akan ada jalan. Tapi jadi Jambi salah satunya lagi tuh Mbak, HPP. Harga pokok produksi di Jambi itu tinggi. Tinggi sekali karena apa, terutama kerajinan anyaman seperti ini beda dengan di Jawa Mbak. Semua bahan pendukung itu ada dan murah. Apalagi produk kami termasuk idealis ya Mbak ya, karena kita menghindari sintetis, termasuk pewarnaan kita menggunakan pewarna alam dan ekstraknya pun kita bikin sendiri. Kemudian kita menghindari logam. Jadi memang untuk biaya produksi susah menekan HPP gitu. Itu salah satunya, ada 3 hal. Nah, internalnya ya itu tadi, diri sendiri. Harus mampu mengalahkan egonya diri sendiri. Alhamdulillah bertahap semuanya bisa berjalan dengan baik. Amin. Oke, dari tantangan-tantangan yang mungkin emang datang di selama menjalankan usaha, bagaimana sih caranya agar usaha yang dijalankan ini tetap unik, kemudian juga tetap menarik di mata konsumen dan juga tetap berkelanjutan gitu. Apalagi zaman sekarang kan sudah semakin canggih. Udah apa ya? Udah banyak banget hal yang bisa kita lakuin di zaman sekarang gitu. Bagaimana caranya tetap bisa mengikuti perkembangan zaman usaha-usaha yang dijalankan gitu. Mungkin kalau dari PCM sendiri ya Bu ya, tidak berhenti untuk inovasi seperti rasa-rasa yang saya bilang tadi, udah ada macam-macam, ada sekitar 10 ya. Tapi yang lebih apa ya, lebih familiar ya, maksudnya lebih disukai itu ada 2 rasa. Sebenarnya kita tahu ada rasa brown sugar, less sugar, rasa lemon, terus macam-macam rasa. Itu yang lebih diminati itu original karena benar-benar less sugar, terus terasa banget rempahnya. Satu lagi creamy. Kalau untuk yang anak-anak yang suka kayak rasa es krim gitu, tapi tetap sehat karena kita pakainya yang fiber cream gitu Mbak. Fiber cream ya. Mungkin inovasi sih yang bikin kita sustainable. Karena inovasi itu seperti awalnya saya cerita tadi, dia kan gampang rusak ya Mbak, apalagi kalau nggak di dalam freezer atau kulkas ya. Jadi saya inovasi ke bentuk kering yang bisa dikemas, kebetulan nggak bawa produknya tadi ya. Kering itu bisa bertahan sampai masa kadaluarsa itu 1 tahun penyimpanannya. Oh, 1 tahun bisa tahan. Ya, dan alhamdulillahnya juga Pisgam udah retail ya ke salah satu swalayan dan mall di Jambi. Dan alhamdulillah juga pernah
apa ya, kayak konsumen kita tetangga seperti Malaysia, terus di Jepang yang saya cerita tadi, awal mulanya kan dibawa gitu ke luar negeri, tapi terus ketagihan tadi karena rempahnya hangat ya, berasa pesan kembali kayak gitu Mbak. Lebih kayak inovasi dan nggak gampang nyerah. Maksudnya apa sih, misalnya sekarang lagi ini nih, misalnya minuman kopi atau boba, kita bisa apa ya, padukan pisgam tadi gimana rasanya biar disukai, mungkin itu aja. Kalau saya inovasi gitu. Ya, kalau Ibu Deni sendiri gimana nih Bu? Karena produknya unik ya, jadi orang-orang juga bosan kalau itu terus gitu kan. Bener. Jadi 2024 ini kita banyak berinovasi, memperbaiki desain lama dan membuat desain baru gitu loh. Jadi ada beberapa yang muncul, memang tidak semua kita bawa. Mungkin nanti di event terdekat ini yang akan kita keluarkan desain-desain terbaru kita. Jadi ya itu tadi Mbak, kita harus sering studi banding, melihat produk orang yang bagus, tapi tidak boleh meniru gitu loh. Jadi amati, tiru, dan modifikasi. Lebih baik lagi kalau kita memang bisa menemukan desain sendiri, karena produk kami kan berkaitan dengan muatan lokal dan budaya. Maka kami sering mengacu pada bentuk-bentuk budaya yang sudah ditinggalkan, yang bentuk itu sudah lama tidak dipakai. Contohnya ada semacam bakul yang dulunya itu tempat padi, dan tempat padi itu besar, tapi kami bikin dalam bentuk kecilnya, sehingga itu kita namakan keruntung. Jadilah sebuah tas namanya keruntung melenggang. Contohnya seperti itu. Jadi kita harus rajin melihat dan sering-sering diskusi dengan ahli sejarah, budayawan, untuk menemukan hal-hal yang baru yang bisa kita angkat dari Jambi gitu. Jadi ada banyak hal mungkin yang bisa kita lakukan untuk terus berinovasi, menjalankan usaha yang kita jalankan. Salah satunya adalah kita dengan banyak juga bertanya dan juga banyak berdiskusi kepada pelaku usaha yang lain, dan juga tentunya kita tetap melihat perkembangan zaman dan juga melihat inovasi-inovasi baru yang bisa kita terapkan ke usaha yang kita jalankan. Nah, setelah lagi kita juga akan mendengarkan mungkin bagaimana tips dan juga harapan kedepannya dari narasumber kita yang sangat luar biasa. Tetaplah bersama kami di Kabar Jambi. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Kabar Jambi. Tadi kita sudah mendengarkan banyak sekali cerita dan juga pengalaman dari narasumber kita yang sangat luar biasa. Tentunya juga mereka bercerita bagaimana kreativitas dan juga inovasi itu bisa membuat usaha yang kita jalankan menjadi lebih berkembang. Nah, mungkin kita sudah berada di penghujung acara. Mungkin di sini saya mau dengar closing statement dari kedua narasumber kita dan juga mungkin beberapa pesan lah untuk para UMKM-UMKM yang ada di Provinsi Jambi khususnya, bagaimana agar bisa terus berinovasi dan juga berkreativitas gitu. Ya. Di siapa dulu nih? Ibu Nyimas dulu. Alhamdulillahnya ya, kalau untuk harapan kedepannya ya Pisgam menjadi produk andalan atau identitasnya Provinsi Jambi, insya Allah. Dan juga boleh ya Mbak kasih info untuk tanggal 30 di bulan Agustus ini, alhamdulillah Pisgam ikut Munas itu di MPR, di gedung MPR itu selama 4 hari, dan alhamdulillah qadarullahnya kita dipinta untuk pameran di sana, diundang langsung. Itu selama 4 hari diundang langsung ya? Iya, selama Munas Musyawarah Nasional itu dari Alpin. Dan untuk di bulan Desember, alhamdulillah juga ada undangan juga untuk bazar selama 5 hari, itu di Kajari Vietnam, itu dari sana langsung alhamdulillah semua difasilitasi ya Mbak, tentunya dengan pendamping. Dan berharapnya UMKM Jambi yang apa ya, menganggap mungkin UMKM itu hanya apa ya, seperti katak dalam tempurung atau apa itu, jangan menyerah, maksudnya itu insya Allah kalau kita rajin mengikuti event-event atau bazar itu bisa apa ya, maju dan usaha kita akan berhasil ya. Kalau Ibu Deni sendiri bagaimana Bu? Kalau dari kami sendiri harapannya kami mampu terus konsistensi, menjaga konsistensi semangat kami dalam berkarya, dan harapannya karya-karya kami tetap bisa diterima oleh masyarakat banyak, dan mohon doanya selalu bahwa kami akan bisa masuk ke pasar luar.
Satu lagi info juga Mbak, boleh mungkin dalam waktu dekat kita akan ada di Jakarta Convention Center dari tanggal 28 sampai 1 September 2024. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih sekali lagi untuk kedua narasumber kita yang sangat luar biasa hari ini, Ibu Deni dan juga Ibu Nyimas, atas kisah inspiratif dan juga pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa dalam menjalankan sebuah usaha. Semoga bisa menginspirasi sahabat-sahabat UMKM yang ada di Provinsi Jambi untuk terus berkarya, berinovasi dan juga berkreativitas agar usaha yang dijalankan dapat lebih berkembang juga mengikuti perkembangan zaman saat ini. Terima kasih sekali lagi pemirsa sudah menyaksikan Kabar Jambi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.